Halo, shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Leseto yakin kalian semua dalam keadaan yang baik dan di dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini setiap kita dapat beribadah kembali kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang Leseto kasihi, Leseto mau bertanya, apakah kalian punya barang kesayangan? Mainan mungkin, atau mungkin sesuatu yang kalian sayang. Ketika kalian punya barang kesayangan, kalian rela nggak barang kesayangan itu diberikan untuk orang lain? Atau mungkin dipinjamkan? Ya mungkin kita rela, tetapi kita juga bisa dengan berat hati. Takut kalau barang itu rusak nanti bagaimana? Takut nanti kalau nggak dikembalikan bagaimana? Itu kalau dipinjamkan. Kalau diberikan, mungkin kita nggak rela memberikan barang kesayangan kita kepada orang lain. Nah, anak-anak yang Leseto kasihi, hari ini kita akan belajar tentang kemurah hatian atau bermurah hati. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kalian baca tentang janda miskin. Kalian ingat minggu lalu juga sempat belajar tentang janda dari Sarfat. Hari ini kita belajar lagi dari kisah seorang janda. Janda itu berarti adalah seorang perempuan yang tidak punya suami karena suaminya sudah meninggal. Di dalam Alkitab, orang yang janda atau orang yang tidak punya suami, mereka hidupnya sangat susah anak-anak. Mereka hidup bergantung dari pemberian orang lain. Mereka bergantung dari bait suci atau orang-orang percaya kepada Tuhan yang lainnya, atau ahli Taurat, atau pokoknya orang-orang yang dari bait suci. Mereka punya tugas untuk memelihara janda. Di dalam Alkitab yang kita baca tadi, di sana dikisahkan seorang janda yang miskin. Dia bukan hanya janda loh, tetapi miskin. Artinya dia tidak punya apa-apa, tetapi dia punya barang satu-satunya yang menjadi kesayangan dia tentunya yaitu uang. Uang itu menjadi satu-satunya. Kenapa kok uang itu jadi satu-satunya dan menjadi kesayangan? Tentunya uang ini adalah uang yang akan dia pakai untuk membeli makanan hari itu. Alkitab yang kita baca menunjukkan bahwa janda ini memberikan semua apa yang dia punya. Berarti ketika dia memberikan itu, dia tidak tahu lagi loh dia harus makan dengan pakai apa, membeli makanan dengan bagaimana, dia tidak tahu lagi. Tetapi Alkitab yang kita baca menunjukkan bahwa janda ini memberikan semua dari uangnya itu. Anak-anak yang Leseto kasih, kenapa sih Tuhan Yesus menceritakan tentang janda ini? Pada waktu itu, kalau kita baca di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-38 dan seterusnya, di situ bagian yang sebelumnya, di sana Tuhan Yesus ngomong tentang orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang ada di bait suci. Mereka sengaja melakukan segala sesuatu untuk dilihat orang. Mereka sengaja mengatur bajunya itu panjang-panjang supaya mereka dihormati orang sesuai dengan zaman waktu itu ya. Mereka sengaja ketika mereka berdoa di depan umum. Supaya apa? Supaya orang itu bisa melihat mereka. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hati-hati kepada ahli-ahli Taurat. Karena mereka tuh suka berdiri di pasar-pasar, suka menerima penghormatan supaya orang bisa menghormati dia. Termasuk ketika mereka sedang memberikan persembahan atau memberi bantuan atau memberi sesuatu. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di bait suci, di rumah ibadat. Banyak orang yang memberikan persembahan. Ada orang-orang kaya, ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Mereka semua memberikan persembahan. Terus pertanyaannya, loh kenapa? Kok Tuhan Yesus justru memuji persembahan janda miskin? Apakah mereka semua itu memberikan banyak terus Tuhan tidak suka? Tuhan suka yang memberikan sedikit. Karena persembahan janda miskin ini jauh lebih sedikit daripada orang-orang kaya yang lainnya. Enggak anak-anak. Tuhan Yesus sebenarnya bukan sekedar melihat jumlah. Oh kalau memberinya banyak Tuhan senang. Oh kalau kita memberi orang sedikit Tuhan senang. Bukan masalah banyak atau sedikit. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca, apa yang berkenan sebenarnya di hadapan Tuhan Yesus? Yaitu hatinya. Hati yang tulus. Orang banyak itu, orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus itu kan ngomong mereka suka menerima penghormatan. Mereka suka dihormati orang.
Jadi ketika mereka memberikan persembahan, mereka memberi bantuan kepada orang lain, mereka memberi bukan dengan ketulusan. Mereka memberi supaya orang itu menghormati mereka, supaya orang itu tahu bahwa mereka ini orang yang baik. Ahli Taurat ini orang yang baik hati, dia suka menolong. Orang yang memberi persembahan banyak. Wah, orang-orang kaya, mereka berbondong-bondong memberi persembahan yang sangat banyak. Persembahan yang seharusnya berkenan di hadapan Tuhan, pemberian yang seharusnya berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menjadi tidak suka. Kenapa? Karena tidak ada ketulusan hati. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita belajar memberi dengan ketulusan hati. Murah hati, kemurah hatian. Anak-anak, ketika kita ngomong kemurah hatian, itu bukan sekedar sebenarnya kita itu memberi sesuatu loh. Bukan sekedar itu. Kalian memberi sesuatu dengan bersungut-sungut, dengan tidak ikhlas, itu berarti sebenarnya bukan murah hati. Tetapi kemurah hatian itu adalah kita memberi sesuatu, berani memberi sesuatu dengan hati yang tulus. Hati yang tulus itu seperti apa? Yaitu ketika kalian memberi sesuatu, kalian memberinya dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, tidak merasa aduh kok tak kasih ya, nanti kalau aku kurang bagaimana, kalau aku tidak punya mainan bagaimana. Itu berarti kalian tidak tulus. Tetapi memberi dengan ketulusan itu, meskipun kita rugi, meskipun kita, barangku berkurang, mainanku berkurang, uang jajanku berkurang gara-gara aku memberi kepada temanku yang tidak punya uang jajan gitu. Kita berkurang, kita merasa rugi. Tetapi ketika kita memberi dengan tulus, kita tidak menganggap itu sebagai kerugian. Kita menganggap itu sebagai suatu hal yang sukacita. Karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Seperti janda miskin tadi. Orang kaya memberi banyak. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat ada ibu-ibu tua, dia janda yang miskin lagi. Dia memberi dengan jumlah yang sangat sedikit anak-anak. 2 peser yaitu 1 duit. Dia memberi di dalam kotak gitu ya loh. Setiap membayangkan di dalam satu kotak. Mungkin ketika dia mencemplungkan, bunyinya klinting, mungkin begitu ya bunyinya. Mungkin semua orang melihat dan semua orang memberinya sedikit. Atau semua orang mungkin tidak menganggap janda miskin ini. Tetapi Tuhan Yesus menganggapnya. Karena janda miskin ini memberi dengan ketulusan. Dari mana kita tahu dia memberi dengan ketulusan? Karena dia memberi semua yang dia punya. Ketika dia memberi semua apa yang dia punya, dia tidak ngerti nanti habis ini dia makan apa. Terus kita mikir gini, janda miskin ini kok bodoh ya berarti ya. Masa dia memberi semuanya terus dia nanti tidak bisa makan. Dia nanti kalau kelaparan, mati kelaparan bagaimana? Konyol sekali, bodoh sekali janda miskin ini. Enggak, janda miskin itu tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir bahwa aku memberi semuanya, tetapi aku percaya Tuhan akan memelihara aku. Anak-anak, itu bukan kebodohan menurut Lo Setio. Itu adalah iman yang sangat luar biasa. Itu adalah iman yang sangat besar menurut Lo Setio. Kenapa? Karena janda ini mempertaruhkan hidupnya semuanya kepada Tuhan. Dia pokoknya percaya aja kepada Tuhan. Selain dia tahu bahwa hidupnya dipelihara oleh rumah Tuhan gitu ya, hidupnya dipelihara oleh rumah Tuhan. Banyak orang yang mungkin bisa memberi dia bantuan, tetapi kadang itu tidak pasti loh anak-anak. Padahal Tuhan Yesus juga pernah berkata, ahli Taurat dan orang Farisi ini, dia justru menelan jatah janda-janda. Artinya janda ini kemungkinan besar dia tidak pasti selalu mendapat bantuan, tetapi dia percaya Tuhan akan menolong dia. Anak-anak yang Lo Setio kasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sudahkah kita rela? Sudahkah kita tulus? Sudahkah kita bersedia? Sudahkah kita bersukacita ketika kita memberi bantuan kepada orang lain? Ketika kita memberi kepada orang lain. Minggu yang lalu kita belajar tentang kebaikan. Kebaikan itu bisa banyak hal anak-anak. Kebaikan itu bisa kalian memberi pertolongan, membantu orang tua, bisa banyak hal. Tetapi hari ini kita akan spesifik. Kita bicara tentang memberi sesuatu kepada orang lain. Mungkin kalian di sekolah, ada teman kalian yang mungkin tidak punya sesuatu. Atau mungkin kalian punya, teman kalian tidak punya. Atau mungkin kalian punya makanan lebih, kalian bisa memberi kepada orang lain. Ingatlah, memberi itu gak ada ruginya loh. Sekalipun kita merasa dirugikan karena milik kita berkurang. Tetapi Tuhan
akan senantiasa memperhatikan setiap kita, akan senantiasa suka dengan anak-anaknya yang memberi dengan ketulusan. Loh, Setio akan kasih contoh bahwa hidup kita ini sebenarnya didesain oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan mendesain kita, anak-anak kalau ingat kejadian gitu ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Untuk apa sih? Untuk mengusahakan Taman Eden. Bahkan kepada Adam diberikan perintah apa? Memberi nama hewan-hewan itu. Jadi sebenarnya Tuhan itu mendesain kita untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan tanggung jawab itu salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Loh, saya akan kasih contoh kepada kalian tentang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Anak-anak, saya umpamakan hidup kita itu seperti kertas putih ini. Awal hidup kita itu nggak ada artinya apa-apa. Awal hidup kita itu ya begitu saja, tidak berguna sebelum Tuhan mendesain kita. Tetapi Tuhan yang baik itu mendesain kita. Kita yang putih, kita yang tidak ada artinya. Tetapi Tuhan mendesain kita supaya kita berarti. Pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan itu membentuk setiap kita anak-anak. Coba perhatikan, Setio sekarang akan membentuk sesuatu. Tuhan itu membentuk kita pelan-pelan. Mungkin kalian merasa, aku kan kecil, aku kan tidak bisa apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan itu sedang membentuk kita meskipun kita kecil. Mungkin pertama, bagaimana ya caranya Tuhan membentuk aku, kok aku gak sadar. Tapi ingatlah proses Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu sebenarnya sedang memproses kita seperti kertas ini sedang dibentuk. Orang gak akan pernah tahu. Kalian gak akan pernah tahu kan, Setio akan membentuk sebuah apa? Apa pesawat-pesawatan? Belum tentu juga. Kalian tidak tahu bagaimana Tuhan itu membentuk setiap kita, prosesnya bagaimana kita nggak tahu. Tetapi yang jelas Tuhan itu membentuk kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Coba perhatikan, mungkin kalian bisa mengikuti apa yang Setio lakukan ya. Pertama tadi kertas yang polos begini, kemudian dilipat menjadi 2 seperti ini, kemudian dilipat lagi seperti ini, jadi sampai jadi 4 gitu ya. Terus habis itu di sini dibentuk segitiga seperti ini, terus ditekuk begini, seperti ini juga, terus ditekuk begini. Nah, setelah itu sebenarnya mau jadi apa sih kertas ini? Kita tidak pernah tahu. Coba nanti kita lihat bahwa ternyata ini tuh adalah desain untuk menjadi saluran berkat loh anak-anak. Coba ditekuk lagi seperti ini. Setelah itu dibaliknya juga. Sama-sama ya, dibentuk yang sama. Apa yang terjadi? Apakah ini sudah berbentuk? Belum juga. Tetapi ini bagian dari proses desain Tuhan atau pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Setelah ditekuk sedikit, ditekuk lagi seperti ini. Ditekuk lagi seperti ini. Oke, jadilah seperti ini. Apa ini? Coba kita perhatikan. Setelah dibuka jadi apa? Wow, setelah dibuka ternyata jadi sebuah wadah. Artinya apa anak-anak? Tuhan itu ibaratnya menginginkan kita itu menjadi sebuah wadah. Atau kita itu seumpama sebuah wadah. Wadah ini kosong. Kita itu seperti wadah yang kosong. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan kita kepercayaan tertentu. Tuhan memberikan kita kelebihan-kelebihan tertentu. Misalnya, Setio umpamakan di sini ada beberapa makanan gitu ya. Mungkin Tuhan itu memberikan kita kelebihan 1. Atau lagi, Tuhan memberikan kita kelebihan mungkin seperti ini. 2. Tuhan memberikan kita lagi kelebihan mungkin seperti ini. 3. Oke, cukup sampai di sini aja mungkin ya. Oke anak-anak, apa yang terjadi dengan makanan ini ketika makanan ini ditaruh di wadah? Ketika kalian membiarkan makanan ini begitu saja, tidak diapa-apakan,
maka wadah ini akan hanya jadi wadah saja, tetapi dia akan sia-sia. Dan makanan di dalamnya lama-kelamaan juga akan membusuk dan tidak ada artinya. Tetapi yang ingin Tuhan lakukan adalah kalian itu sebagai wadah. Tetapi di dalamnya Tuhan itu kasih kalian kelebihan-kelebihan. Untuk apa sebenarnya? Untuk disalurkan menjadi berkat. Mungkin kalian bisa memberikan makanan ini gitu ya. Atau setidaknya untuk apa? Wadah ini menjadi sesuatu yang berguna. Berguna bagi makanan ini untuk menjadi tempat. Tetapi kalau kita mengumpamakan diri kita seperti wadah ini yang harus menjadi saluran berkat, maka seharusnya apa yang menjadi kelebihan di dalam hidup kita ini harus dibagikan kepada orang lain, anak-anak. Kita harus rela memberi. Ini ketika makanan ini hanya ada di sini saja, dibungkus gitu ya, hanya dibungkus begini aja, wadahnya nggak akan ada artinya, anak-anak. Tetapi ketika ini dibuka, wadah ini diberikan kepada orang lain, kemudian makanannya mungkin diberikan kepada orang lain, atau mungkin bisa berbagi dengan orang lain. Apa yang terjadi? Wadah ini berfungsi sebagaimana fungsi yang sesungguhnya. Dia menjadi tempat yang sementara, tidak selama-lamanya kemudian disimpan sampai makanannya busuk. Enggak ya. Nah, hidup kita itu seumpama seperti ini, anak-anak. Kita didesain oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Didesain oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita. Hari ini kita itu seperti wadah yang Tuhan itu sedang memberikan kita kelebihan dan kelebihan. Apapun itu. Untuk itu, mari kita pakai kelebihan yang Tuhan berikan itu untuk berbagi dengan orang lain. Saya senang sekali beberapa waktu yang lalu ketika anak-anak mendengarkan cerita firman dan kemudian anak-anak mengerjakan KDG dan kemudian ada yang menjawab pertanyaan KDG-nya dengan jawaban memberi bantuan kepada teman, memberi makanan kepada teman di sekolah. Itu contoh yang kalian lakukan gitu ya, yang kalian lakukan, kebaikan yang kalian lakukan. Saya senang sekali ketika mendengar itu. Berarti setiap anak-anak semua rata-rata sudah tahu bagaimana harus berbuat baik. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kalian tulus? Kalau kalian tulus, berarti kalian tidak mengharapkan imbalan loh. Kalian tidak mengharapkan bantuan. Aku ngasih kamu sesuatu ya, tapi besok kamu juga harus ngasih aku sesuatu. Kamu tak ajari cara mengerjakan soalnya, tapi besok kamu harus ngajarin aku. Tidak seperti itu tidak tulus, anak-anak. Tulus adalah kita memberi, tidak mengharapkan imbalan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk supaya kita diselamatkan. Apakah Tuhan Yesus tidak tulus? Tuhan Yesus tulus. Untuk itu selayaknya kita membalas cinta kasih Tuhan dengan apa? Melakukan firman Tuhan, yaitu memberi, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah firman pada hari ini mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak, mengingatkan semua orang tua untuk rela memberi dengan ketulusan hati, bermurah hati dengan ketulusan hati. Tuhan Yesus memberkati.